Imra mau kalau nasi goreng sama mie goreng kita suka buat sendiri nih. Mama pada imam saya mah. Mana Haura? 3. Hari ini Umi Kakang mau buat mie goreng, ya. Jadi kita nggak akan ke restoran, tapi kita mau buat mie goreng ala restoran Chinese food, ya. Enak banget, yuk. Ya kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Selalu semangat dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ini aku mau masak mie goreng untuk anak-anak ya. Mie gorengnya ala Chinese food tapi tetap halal. Oke, di sini aku mau merebus dulu mie-nya. Teman-teman bisa memanaskan air, merebus air, lalu mie-nya dimasukkan, diamkan sampai mengembang ya teman-teman. Jadi mie-nya nggak keras gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau masak mie-nya langsung juga bisa sih, tapi kan di sini aku masaknya ala Chinese food gitu. Jadi dijamin anti lengket loh teman-teman ya. Teman-teman bisa coba pokoknya resep ini ya. Resep sehari-hari aku buat masak mie goreng buat anak-anak juga bisa, buat kita dewasa juga bisa. Jadi aku potong-potong dulu tadi. Cincang dulu halus bawang putih sama bawang bombaynya, kemudian bawang daun, tomat, cabai keritingnya semua aku potong-potongin dulu sampai selesai ya teman-teman ya. Ini juga bisa dijadiin buat isian nasi box ya teman-teman ya, atau nasi kuning juga. Jadi bisa pakai mie goreng juga. Aku potong-potong dulu tadi cincang halus bawang putih, bawang bombay, daun bawang, sedikit dikasih aku ini ada cabai keriting merah. Teman-teman kalau misalnya mau pedas tinggal pakai cengkeh domba ya. Nah, di sini itu tipsnya kalau misalnya teman-teman mau mie-nya nggak lengket di wajan, teman-teman kalau misalnya udah direbus lalu kita tambahkan minyak, kecap dan garam, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, nanti teman-teman bisa disisihkan dulu gitu ya teman-teman ya. Ini dijamin bakalan tidak lengket di wajan. Terus teman-teman bilang, pakai wajan anti lengket aja. Ya kalau misalnya yang punya wajan anti lengket, biasanya kan wajan buat masak mie goreng atau nasi goreng khusus ya, pakai katel atau wajan yang buat khusus nasi goreng. Jadi yang gede itu, yang besar biasanya aku pakai itu teman-teman ya. Jadi anti lengket teman-teman, jadi bisa dijadiin ide jualan juga. Nah, untuk menambah cita rasa mie gorengnya ala restoran atau Chinese food atau ala abang-abang, pakai ebi lalu pakai kemiri teman-teman gitu kalau aku. Nah, sekarang kita masukin di sini ada bawang putih sama jahe ya teman-teman. Aku di sini pakai jahe karena buat kesehatan juga. Teman-teman yang nggak suka jahe bisa di skip aja. Jahenya dihaluskan gitu ya teman-teman, jadi digorengnya hangat gitu. Kalau Chinese food itu pakai jahe ya.
Nah ini kita masak sampai benar-benar wangi teman-teman ya. Lalu kita masukkan ebi sama kemirinya, dimasak sampai matang ya teman-teman ya, sampai wangi, tercium wangi aromanya gitu. Mungkin teman-teman juga resep-resepnya enak juga ya. Ini resep sehari-hari aku. Kemudian kalau misalnya udah mateng bumbu tadi, kita masukkan telur. Telurnya boleh 2, boleh 1. Ini aku masukin telurnya 1. Lalu setelah telur masuk matang, lalu masukkan bawang bombay sama cabai keritingnya ya, cabai keritingnya. Dan di sini aku menambahkan daun bawang yang diiris tipis. Kemudian masukkan juga bakso udangnya. Kebetulan aku ada bakso udang kemarin bikin ya. Teman-teman mau menggantinya dengan bakso sapi atau udang asli juga nggak apa-apa. Kemudian lalu kita masukkan kubisnya atau kolnya ya, sayur kolnya dimasukkan. Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman suka sosin, tinggal dimasukkan sosin juga, sayur sosin ya. Itu lebih enak dan lebih komplit. Kemudian kita masukkan mie yang udah kita olah tadi. Nah ini kita orak-arik. Jangan lupa masukkan garam, gula, penyedap rasa, merica, dan kecap ya teman-teman ya. Dan di sini aku menambahkan saus tiram 1 sendok makan. Ini hasilnya banyak, bisa dimakan sekeluarga. Aku, suami, kakak, Haura, dan Gebra makan semua. Biasanya kalau misalnya masak mie goreng ini buat makan malam ya teman-teman ya. Jadi gak usah beli, ada bahan-bahan di kulkas. Aku langsung gercep masak mie goreng untuk anak-anak gitu. Jadi kadang makannya juga nggak pakai nasi teman-teman ya, karena udah kenyang dari mie-nya. Nah di sini ditambahkan lagi daun bawang yang hijau, diiris-iris, iris memanjang, kemudian tomat. Udah deh, jangan terlalu lama juga. Tinggal diicip-icip rasanya kayak gimana atau kurang apa. Ini beneran enak banget dan anti lengket ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah juga. Ini resep aku kalau bikin mie goreng ala-ala restoran Chinese food gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini, malam ini aku sekeluarga makan mie goreng buatan Umi. Jadi Hauranya kalau Uminya lagi masak pasti pingin ikut-ikutan ya teman-teman ya. Abaikan ya dapur aku ya teman-teman yang berantakan. Kalau bekas ada yang pesan makanan, pesan cake, agak berantakan teman-teman. Nah ini udah jadi mie gorengnya. Kita akan makan-makan bareng mie goreng buatan Umi Nura. Kalau teman-teman suka bisa ikutin ya resep buatan aku ini. Resep mie goreng ini bisa teman-teman pakai buat isian nasi box, nasi kotak gitu ya, atau buat tempat nasi kuning buat jualan. Maaf ya teman-teman, aku ini agak sakit tenggorokan sama pilek, belum lekas sembuh, jadi suaranya agak bindeng ya teman-teman ya. Doakan selalu sehat, teman-teman juga selalu sehat ya. Ini kita mau makan bareng-bareng.
Gebra, Haura, suami, sama kakang. Alhamdulillah ya Allah, selalu disyukuri. Kita makan sama apapun, cuma satu macam lauk pauk juga, alhamdulillah masih bisa masak mie goreng enak. Di luar sana masih banyak teman-teman kita yang gak punya temen nasinya pun gak punya, mungkin gak makan. Nah itu kita belajar bersyukuri. Caranya melihat ke bawah, jangan melihat ke atas ya teman-teman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukuri nikmat Allah. Amin ya robbal alamin. Nih kakak juga mau makan ya teman-teman, tungguin dulu ya gantian. Tuh kakak udah ceplak-ceplak gitu. Kayaknya dia kabita ya teman-teman, dia tergiur. Pinggir banget. Suka kasihan. Tungguin ya Kang ya, Umi nyuapin dulu Haura, nanti Kakang makan juga. Itu kakak emang bisa makan mie goreng? Bisa teman-teman, dipotong kecil-kecil mie-nya, bisa banget. Sebenarnya bisa apa aja, yang penting kita rajin memotong-motong makanannya kecil-kecil gitu. Tapi ini juga tahapannya lama, mulai dari bubur yang di blender, bubur biasa yang biasa kita makan itu teman-teman ya, bubur kayak gitu. Sampai sekarang kakang bisa makan nasi, tapi nasinya harus yang lembut ya teman-teman ya, karena biar kakang nggak keseretan gitu. Kasihan kan kalau misalnya seret ya. Yaitu kita harus sabar punya anak kayak kakang. Dari mulai nyuapin kakang, ngasih makan kakang, ngasih minum, terus gantiin pampernya, belum mandiinnya. Sebenarnya anak seperti kakang menurut aku nggak sulit ya. Tinggal kita mau menggantiin pamper, terus ngasih makan, ngasih minum, mandiin kakang, terus cebokin kakang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya anak normal mungkin lebih berat ya teman-teman. Kalau menurut aku lebih berat mendidiknya, merawatnya ya, apalagi mendidik ya teman-teman, itu lebih sulit dan PR buat kita semua ya, para bunda-bunda yang punya anak-anak. Jangan mengeluh ya kalau punya anak yang sehat, yang normal gitu, nggak seperti kakang. Nah kalau misalnya kakang ya harus sabar merawatnya. Kalau anak yang normal harus sabar dalam mendidiknya gitu sih perbedaannya ya teman-teman. Jadi kalau punya anak kayak kakang harus sabar dalam merawatnya. Kalau mendidiknya gak ada ya, karena kakak gak bisa apa-apa, hanya bisa mendengar celotehan kita, mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan Umi abinya kalau bicara, atau teman-teman yang ngajak ngobrol gitu ya. Kalau punya anak normal, teman-teman harus mensyukurinya. Jadi jangan terlalu menekan ya teman-teman ya. Disyukuri dan ikutin potensi anaknya gitu. Jangan ditekan gimana kita maunya, anak-anak cita-citanya gimana kita, bukan gimana lihat potensi anaknya. Tapi kadang-kadang orang tua yang memaksa anak untuk cita-citanya harus jadi ini itu gitu, jadi berat ya ke anak-anaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang sabar dalam mendidik dan merawat anak-anak kita ya bun ya. Sama saya juga ya teman-teman ya, butuh support. Apalagi kalau punya anak sakit seperti saya, butuh support dari saudara, dari teman ya, dari teman-teman subscriber. Terima kasih banget yang udah selalu nonton sampai awal, sampai
subscribe channel aku. Terima kasih dukung aku sampai aku sekarang jadi banyak video tentang kakak sama anak-anak aku gitu ya teman-teman ya. Mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan bosan-bosan buat nonton video aku yang lain juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari video ini. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.